Nyit Nyit Bee Project. Kali ini saya mempunyai sebuah cerita tentang teman saya. Teman saya ini bekerja di sebuah toko. Dia bekerja di toko itu sudah sekitar 10 tahun lamanya. Dia bekerja di toko itu dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Toko itu terletak di tepi jalan besar. Dan di toko itu teman saya mempunyai seorang teman. Temannya itu karena anak baru, jadi dia di-training oleh teman saya ini. Anak baru ini karena buka tokonya sekitar jam 9 dan dia merasa anak baru, dia ke toko itu pagi-pagi sekitar jam 8 sudah sampai di toko itu. Toko itu masih terkunci rapat, masih tertutup karena toko itu memang bukanya jam 9 dan teman-teman yang lain juga belum pada datang. Biasanya teman-teman dia pada datang sekitar jam setengah 9, harus beres-beres buka toko, beres-beres toko dan lain sebagainya. Dia duduk di depan toko itu. Karena toko itu semuanya terbuat dari kaca, jadi memang kelihatan dari depan. Anak baru ini melihat di dalam toko itu ya. Dia melihat seorang cewek duduk di depan kasir, sedang menyisir rambutnya. Rambutnya itu panjang sekali, seperti rambut teman saya ini. Anak baru itu hanya bisa melihat dari luar dan bertanya-tanya, kenapa ya aku tidak dibukakan pintu? Anak baru ini kemudian mengetuk-ngetuk kaca lagi untuk meminta dibukakan pintu. Tapi orang itu yang duduk depan kasir, perempuan itu terdiam, masih diam dan masih menyisir rambutnya terus menerus. Kemudian sekitar jam setengah 9, teman saya yang training anak baru itu datang ke toko. Setelah teman saya datang ke toko dan bertemu dengan anak baru itu pun bertanya, "Mbak, loh, bukannya Mbak yang tadi di dalam sedang menyisir rambut Mbak dan Mbak duduk di depan meja kasir itu?" Teman saya pun menjawab, "Aku baru aja datang. Aku nggak mungkin di dalam. Kalau misal pun aku di dalam, pasti toko sudah saya buka dan kamu pun bisa masuk." Anak baru itu pun juga bertanya lagi kepada teman saya ini, "Iya Mbak, tadi memang saya melihat ada seorang perempuan duduk di meja kasir, rambutnya panjang seperti Mbak, dan dia sedang menyisir rambutnya terus menerus. Saya ketok-ketok pun perempuan itu tidak merespon sama sekali. Sampai Mbak datang, lalu saya melihat ke dalam, tidak kelihatan orang itu lagi." Dan anak baru ini pun memang terkejut. Kenapa tidak dibukakan pintu? Lalu teman saya ini pun berbicara kepada anak baru itu, "Benar, saya memang tidak ada di dalam toko itu dan saya baru datang jam ini." Lalu anak baru itu pun berpikir, lalu siapa yang ada di dalam itu? Anak baru itu merasa kebingungan
Dan teman saya ini pun menjawab, wah jangan-jangan penunggu toko ini. Jadi sudah, sekarang waktunya kita buka toko aja. Nanti saya ceritakan setelah kita di dalam. Setelah teman-teman yang lain juga pada datang, mereka pun bersiap-siap untuk membuka toko. Mereka merapi-rapikan dan membersihkan toko itu. Setelah tepat jam 9, mereka pun membuka toko. Teman saya ini pun berbicara kepada anak baru itu. Dia bercerita bahwa toko itu memang sangat angker. Sebelum kejadian perempuan duduk di meja kasir yang menyisir rambutnya ini, sebelumnya banyak kejadian hal aneh, seperti telepon berdering, setelah diangkat tidak ada suara, cuma ada suara desahan seperti itu. Memang banyak sekali cerita misteri di toko itu. Waktu itu teman saya juga pernah mencoba untuk menelpon waktu toko itu sedang tutup atau waktu malam hari. Karena dulu-dulunya banyak cerita bahwa di toko itu memang banyak cerita-cerita misteri. Lalu teman saya ini pun juga mencoba untuk menelpon toko itu pada malam hari. Setelah teman saya menelpon toko itu pada malam hari, ternyata benar-benar ada yang mengangkat telepon, padahal toko itu sudah tutup dan tidak ada penunggu di dalam toko itu. Maksudnya penunggu manusia ya, yang ada di dalam toko itu sama sekali tidak ada. Tapi setelah teman saya menelpon toko itu pada malam hari, ada yang mengangkatnya. Kemudian teman saya merasa ketakutan, kemudian dia mematikan teleponnya. Teman saya ini pun juga bercerita kepada anak baru itu apa yang terjadi di toko itu. Toko itu memang sebelumnya, kenapa toko itu angker? Sebelumnya toko itu bekas ada orang bunuh diri, yaitu seorang wanita. Dia bunuh diri di toko itu, kemudian arwahnya bergentayangan hingga sekarang. Dia memang sering menampakkan diri pada orang-orang baru atau yang sering melak. Jadi penunggu toko itu memang sebenarnya tidak mengganggu. Dia hanya ingin keberadaannya di toko itu semua orang mengetahui. Apalagi dia ingin memperkenalkan diri kepada karyawan, mungkin karyawan yang baru atau orang-orang baru di tempat itu. Oke, sekian cerita dari saya. Nyit Nyit B Project. Sampai ketemu di lain cerita.